Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua, terlebih untuk sahabat AWK dimanapun berada. Semoga senantiasa terlindungi dan dijauhkan dari virus COVID-19 yang saat ini sedang ganas-ganasnya menerpa negara kita ini. Dan tentunya dengan teriring doa juga dari saya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera menghilangkan dan mengangkat virus COVID-19 ini dari bumi pertiwi kita tercinta ini. Sudah 1 tahun lebih saya tidak membuat video untuk YouTube channel saya ini, dikarenakan tentunya terdapat beberapa kesibukan. Akan tetapi awal Juni lalu saya dan mungkin kita semua kembali tersentak dengan kondisi negara kita saat ini. Kurang lebih 1 tahun lalu saya juga sudah secara khusus membahas mengenai pandemi COVID-19 ini dengan segala resiko dan kemungkinan yang kita hadapi. Dan sayangnya pada tahun ini kembali lagi kita harus menghadapi kondisi yang sama, bahkan kondisinya agak lebih kurang baik bahkan dari tahun lalu. Dari bulan Mei sampai dengan Juni 2021 lalu, tanda-tanda peningkatan penularan COVID-19 ini tentunya sudah dapat diprediksi, dengan antara lain terdapatnya varian-varian baru di negara-negara lain, seperti halnya yang terjadi di India dengan varian deltanya. Dan juga para ahli epidemiolog dan juga para pakar-pakar kesehatan masyarakat bahkan telah memberikan masukan, saran dan prediksi khususnya kepada pemerintah tentang hal tersebut. Akan tetapi seperti yang terjadi tahun lalu, kembali pemerintah kita dalam hal ini agak sedikit terlambat dalam memberikan antisipasi ataupun merespon masukan-masukan dan saran tersebut. Pada akhirnya pun pada awal bulan Juni 2021 ini kita harus memasuki fase yang sangat kritis, di mana sistem kesehatan kita betul-betul sangat tertekan. Dan bahkan banyak pendapat yang menyatakan bahwa sebetulnya sistem kesehatan kita ini sudah memasuki fase kolaps. Langkah PPKM darurat pun akhirnya diambil oleh pemerintah, dengan kembali lagi terdapat beberapa kekurangan menurut pendapat saya yang harus segera diperbaiki dan dikritisi. Antara lain misalnya masih dibolehkannya transportasi walaupun dengan pembatasan penumpang 70%. Karena menurut pendapat saya, selama orang dan masyarakat itu masih dimungkinkan untuk bergerak atau masih dibolehkan untuk bergerak, maka selama itu pula lah penekanan penularan virus COVID-19 ini akan sulit dilakukan. Yang kemudian yang paling mengkhawatirkan adalah masih bebasnya warga negara asing, bahkan TK-TK asing masuk ke negara kita ini melalui Bandara Soekarno-Hatta misalnya. Kita masih ingat beberapa waktu lalu ketika pemerintah melarang warga untuk melakukan mudik, akan tetapi justru warga negara asing, dalam hal ini warga negara India, dapat bebas masuk ke negara kita ini melalui Bandara Suta misalnya, tanpa ada pengawasan yang ketat. Apakah itu protokol kesehatan ataupun karantina dan lain-lain. Padahal saat itu kita sama-sama tahu di negara asalnya di India sana itu sedang terjangkit wabah varian baru COVID-19 yang sangat berbahaya, yang bernama varian Delta. Kita sebagai negara yang juga sedang mengalami pandemi tentunya harus betul-betul awas, bukan saja apa yang terjadi di negara kita, dalam negara kita, akan tetapi kita juga
harus mengawasi apa-apa saja yang terjadi di negara-negara lain. Hal ini penting buat kita ke depannya agar jika terdapat varian-varian baru kembali di suatu negara, maka kita harus segera menutup penerbangan dari dan ke negara tersebut. Karena dengan begitu, insya Allah kita tidak akan mengalami lagi apa yang terjadi di awal bulan Juni hingga bulan Juli 2021 ini, di mana varian Delta begitu ganasnya menular ke masyarakat kita. Dan juga yang harus menjadi catatan penting adalah baru saja pemerintah menerapkan PPKM darurat, akan tetapi beberapa hari kemudian masih saja terdapat TKA-TKA asing yang dapat masuk ke negara kita ini. Bahkan ketika dilakukan pemeriksaan diantaranya terkonfirmasi tertular COVID-19. Sungguh ini sangat mengkhawatirkan sekali. Dengan alasan apapun, kita harus perketat seluruh pintu masuk negara ini, mulai dari bandara-bandara dan atau pelabuhan-pelabuhan. Karena salah satu kunci sukses untuk dapat menekan penularan COVID-19 ini adalah dengan salah satunya membatasi dan juga bahkan menghentikan pergerakan atau mobilitas orang, baik dalam negeri maupun masuknya orang dari luar ke dalam negeri kita. Hal ini sangat penting karena kita juga sama-sama tahu bahwa contohnya tadi varian Delta tersebut bukanlah local transmission, akan tetapi imported transmission, atau virus tersebut atau varian baru tersebut dibawa oleh orang asing masuk ke dalam negara kita ini. Bayangkan baru satu varian baru saja kita sudah kalang kabut seperti ini, apalagi kalau ada varian-varian baru lagi yang dapat masuk ke negara kita. Tentu hal ini sangat tidak kita inginkan. Evaluasi lain adalah PPKM darurat ini menurut pendapat saya dari sisi terminologi kurang tepat. Karena di dalam rezim Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, tidak dikenal istilah PPKM darurat ini. Tentu saya sangat mendukung upaya tegas pemerintah, akan tetapi harusnya adalah dengan penerapan karantina wilayah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Sekalipun pemerintah tetap memakai terminologi PPKM darurat, bukan karantina wilayah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, bukan berarti pemerintah dapat lepas tanggung jawab untuk memperhatikan perut masyarakat yang saat ini sedang lapar. Dalam arti pemerintah tetap wajib untuk memperhatikan pangan dari masyarakat kita yang terdampak, utamanya adalah masyarakat-masyarakat kita yang berada di garis kemiskinan ataupun di bawah garis kemiskinan, juga masyarakat kita yang pekerjaannya harian ataupun non formal. Dan bahkan bantuan-bantuan pangan tersebut seharusnya sudah sejak awal diberikan ketika PPKM darurat ini diberlakukan oleh pemerintah. Sedikit saran dari saya, kiranya bantuan-bantuan pangan tersebut dapat diberikan dalam bentuk tunai. Dengan pertimbangan, pertama, dapat lebih cepat dilaksanakan dan dapat lebih cepat juga sampai kepada masyarakat kita yang terdampak, dan juga peluang untuk diselewengkannya juga lebih kecil. Masih ingat beberapa waktu lalu, tepatnya 1 tahun lalu kurang lebih, di mana dana-dana bantuan sosial tersebut dalam bentuk paket sembako justru dikorupsi ataupun diselewengkan oleh oknum-oknum yang kita sudah tahu dan bahkan sudah ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Pada akhirnya pun pemerintah sudah memberikan permohonan maafnya dan juga sudah berjanji untuk mengoptimalkan langkah-langkah yang akan diambilnya. Tentu kita sangat mengapresiasi permohonan maaf pemerintah tersebut. Akan tetapi tidak boleh sampai di situ saja.
Pemerintah juga harus segera melakukan pembenahan-pembenahan yang sifatnya substansial. Apa-apa yang menjadi catatan dan apa-apa yang perlu diperbaiki dalam penerapan PPKM darurat 2 minggu ke belakang segera harus dilakukan. Kita tahu paket-paket bantuan pun akhirnya juga disiapkan oleh pemerintah, akan tetapi kembali model dan cara yang diambil menurut pendapat saya masih mirip-mirip dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah 1 tahun lalu, di mana kita tahu masih terdapatnya bantuan-bantuan dalam model paket-paket sembako dan juga kartu prakerja, di mana pada saat ini masyarakat kita atau rakyat kita yang terdampak dengan kebijakan PPKM darurat butuh bantuan yang cepat dan tepat. Kalau bentuknya dalam bentuk paket sembako, baik itu beras dan lain-lain, tentu it takes time dan butuh waktu untuk penyalurannya. Sedangkan masyarakat kita sekarang sudah dalam kondisi yang tertekan dan bahkan untuk makan saja sudah banyak yang sulit. Yang kedua, kartu prakerja. Kita sama-sama tahu tahun lalu ketika kartu prakerja ini dijalankan saja banyak terjadi kritik ataupun banyak terjadi silang pendapat terhadap program kartu prakerja ini. Dan bahkan KPK sendiri sudah juga memberikan tanggapannya terhadap kartu prakerja ini, di mana salah satu catatan KPK pada saat itu, program kartu prakerja ini sangat syarat dengan benturan kepentingan. Karena itu saran saya agar paket-paket bantuan ini diberikan secara tunai. Pertama, satu dengan pertimbangan cepat pelaksanaannya, dan yang kedua sedikit lebih kecil peluang untuk diselewengkannya. Dan khusus kartu prakerja, sekali lagi saya mohon pada pemerintah untuk tidak dijalankan, karena tadi satu yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah pangan ataupun perutnya, bukan latihan kerja. Dan yang kedua, program kartu prakerja itu sendiri menuai banyak polemik di tahun lalu ketika baru saja di launching. Bahkan KPK sendiri juga sudah memberikan catatan-catatan penting di sana. Selain itu juga lapangan pekerjaannya pun saat ini mungkin menurut saya relatif belum tersedia banyak, sehingga saya pikir latihan-latihan kerja itu belumlah saatnya ataupun belumlah dibutuhkan oleh masyarakat kita yang terdampak. Tetap bagi saya prioritas utama bagi mereka adalah bagaimana kita dapat memenuhi kebutuhan pangan mereka yang merupakan kebutuhan pokok dari masyarakat kita yang terdampak dengan kebijakan PPKM darurat ini. Nah, di sini tentunya perlunya komunikasi yang baik dan benar yang wajib dilakukan oleh pemerintah. Karena saya yakin benar bahwa pemerintah tidak mungkin dapat berjalan sendiri. Pemerintah butuh bantuan dari masyarakat luas. Karena itu penting untuk pemerintah dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat akan apa-apa saja langkah yang diambil olehnya. Kepercayaan masyarakat kepada pemerintah menurut saya merupakan salah satu faktor untuk kita dapat segera keluar dari fase kritis pandemi COVID-19 ini. Dengan timbulnya trust ataupun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, tentu kita dapat mengoptimalkan seluruh potensi-potensi yang ada dalam bangsa ini agar dapat bersama-sama bergerak, bergotong royong, saling bahu-membahu mengatasi pandemi COVID-19 ini. Dan tentunya secara perlahan, saya yakin dengan bergotong royong, kurva yang tadinya mendongak ke atas tersebut
dapat kita landaikan kembali, yang pada ujungnya tentunya kita dapat menyelamatkan sebanyak-banyaknya warga negara kita. Demikian pendapat dari saya, juga saran serta masukan, semoga dapat diterima, dan dengan doa dari saya semoga Allah senantiasa merahmati dan melindungi kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.